Kerasukan setan. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai dengan 34. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Dia. Mereka itu sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suatu hari, ada seorang teman jatuh sakit akibat kelelahan. Saat itu ia sedang touring sepeda motor ke Jawa Timur. Ia pun dilarikan ke rumah sakit dan dirawat di ruang ICU. Selama beberapa hari, ia tidak sadarkan diri. Semua organ pentingnya tidak berfungsi, ginjal, hati, dan lain-lain. Hanya detak jantung yang masih ada menandakan ia masih hidup. Para dokter sudah menyerah, tetapi kuasa Tuhan memberi ia kesempatan untuk tetap hidup dan ia dipindahkan ke ruang perawatan setelah berada di ICU selama 2 minggu. Saat saya bersama teman membesuk, ia sudah sadar namun masih lemah. Teman saya membawa selembar daun kelor. Daun kelor tersebut dia letakkan di tempat tidur pasien sambil menjelaskan bahwa daun kelor ini berfungsi mengusir roh-roh lain yang mungkin ada dan tinggal di dalam teman yang sakit karena sempat 2 minggu dalam keadaan koma. Hal yang tidak masuk akal, karena daun kelor hanyalah sebuah benda yang berkuasa untuk mengusir setan dan roh jahat hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini membuktikan hal tersebut. Setan mengenali Tuhan Yesus dan takut kepadanya. Mereka berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Selanjutnya setan-setan tersebut dengan kuasa Tuhan pindah dan masuk ke dalam babi-babi yang sedang berada di tempat itu. Babi-babi itu terjun dari tepi jurang masuk ke danau dan mati. 2 orang yang kerasukan setan itu telah diselamatkan, dan setan-setan lenyap bersama babi-babi yang mati. Terkadang manusia ketika menghadapi kemalangan atau kesulitan sering berpikir dan mencari jalan pintas untuk mengatasi masalah. Bagi kita, umat Allah, jalan pintas dan jalan terbaik adalah berharap kepadanya. Hanya kepada Dia Sang Penyelamat,
Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh keselamatan, pertolongan, dan cinta kasih. Mari kita percaya, berharap, dan meminta pertolongan hanya kepadanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih atas anugerah yang boleh kami terima dari-Mu. Mohon pemeliharaanmu selalu. Dengan dampingan Tuhan Yesus Kristus, kami akan terus terlindungi dan terselamatkan. Amin.